Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ahmad di Batang, Mas. Dengan sahabat Ahmad di Batang ya. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Silakan langsung bertanya kepada Buya. Ya, selamat pagi Buya. Masya Allah. Sebetulnya saya sudah sering melihat video-video Buya ya selama kurang lebih 2 tahun ini gitu. Cuman saya sering juga mencoba menelpon tapi belum ada kesempatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa tersambung, nyambung gitu ya. Alhamdulillah. Yang ingin saya tanyakan kayak gini Bu ya, sebetulnya ngerasa sudah ada jawaban ketika saya lihat video-video Bu ya, cuman ngerasa belum yakin aja gitu ya. Jadi gini ceritanya itu, pas awal-awal pernikahan saya dengan istri gitu ya, istri itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan gitu yang sebetulnya agak kurang bisa ditolerir juga sih sebetulnya gitu ya. Kesalahan-kesalahan saya itu seringkali mengatakan gini, kalau misalkan kamu nggak mau berubah gitu, ya udah kita berjalan masing-masing aja gitu. Saya sering mengatakan itu, kalau jadi setiap itu saya sering tuh di awal-awal. Sebentar. Anda mengatakan kesalahan yang tidak bisa ditolerir. Apakah itu kesalahan yang bisa ditolerir, kalimat seperti itu? Jangan-jangan standar Anda terlalu tinggi. Masa ngomong begitu saja Anda anggap tidak bisa ditolerir? Bukan, maksudnya itu sayanya sering mengucapkan itu. Oh, beliau. Oke. Nah, istrinya, ya tanda kutip istrinya itu sering komunikasi dengan laki-laki lain lah gitu intinya. Nah saya sering, kalau misalkan kamu nggak pernah berubah, kalau misalkan ini, ya udah kita berjalan masing-masing gitu ya. Saya sering berjalan masing-masing gitu ya udah. Kamu ke orang tua kamu gitu ya, udah saya berjalan dengan ini, kalau kamu misalkan seperti itu gitu ya. Anda tahu laki-laki itu? Tahu. Sahabat, saudara, kerabat atau apa? Murid, guru? Bukan. Mantan kekasihnya waktu dia sekolah. Baik. Gitu ya. Nah, jadi saya sering mengucapkan itu di awal-awal gitu ya. Ya, sampai pada suatu ketika istri saya mengatakan, kalau misalnya kamu nggak berubah, ya udah kita masing-masing aja gitu. Itu belum, seingat saya belum pernah menggunakan kata cerai atau belum menggunakan kata apa-apa, tapi yang niat saya itu bertanya gitu ya, niat itu saya bertanya, tapi selama tahun gitu saya paham tentang tentang cerai kinayah. Sekarang sebetulnya istri saya sudah berubah, alhamdulillah sudah baik, sudah sangat sopan sama saya juga, sudah berubah drastis, dan kata-kata itu juga sudah nggak pernah saya ucapkan lagi gitu ya, udah berubah. Diulang kalimatnya persisnya seperti apa kalimatnya? Anda ulang. Kalimatnya seperti itu ya, tapi nggak. Gimana diulang? Coba diulang persisnya. Takut Anda salah. Ya udah, kalau misalkan kamu nggak berubah, kita jalan masing-masing. Kita berjalan masing-masing gitu. Baik. Kalau misalkan itu nanti saya akan bicara sama orang tua kamu gitu, paling gitu. Anda juga nggak niat menceraikan? Saya jadi agaknya jadi lupa gitu. Ayo dah, baik, lupa. Saya paham, cukup. Tapi seingat saya mengucapkan itu, saya tidak menggunakan kata cerai itu karena khawatir jatuh. Baik. Nah sekarang itu udah 2 tahun gitu. Udah 2 tahun. Nah saya itu menjaga tidak punya anak karena khawatir memang jatuh salah. Jadi sampai saat ini saya dengan istri itu menahan untuk memiliki anak selama 2 tahun itu. Baik. Oke, cukup? Ya, cukup. Baik, mungkin. Ya. Baik. Yang pertama, nasihat buat semua orang yang pernah punya masa lalu. Seperti istri. Mungkin semoga istri Anda mendengar. Cinta itu dibangun, dipupuk, disuburkan ya dengan kepercayaan dan sebagainya. Artinya mungkin waktu awal pernikahan cinta itu tidak sebegitu bersinar. Akan tapi bisa dipoles lagi sehingga menjadi. Artinya jangan kita itu membuat sebab cinta itu redup. Nah, yang menjadikan sebab redup diri kita sendiri. Seorang istri menikah dengan seorang laki-laki, dia punya masa lalu. Lah kalau dia masih menyambung dengan orang dulu, itu menjadikan cinta kepada suaminya bisa mungkin redup. Itu bahaya dan itu salah. Adapun masalah hubungan baik bisa saja tetap terjalin. Jadi begini, wanita tersebut kalau punya masa lalu punya kekasih dulu,
Kalau ingin menjalin karena dia baik dan tidak terjadi apa-apa pun, tidak usah hubungan komunikasi langsung. Biar suaminya saja yang komunikasi. Sebagai saudara. Jadi yang berkomunikasi adalah mestinya Anda dengan laki-laki tersebut. Kalau laki-laki itu dianggap orang baik dan tidak perlu dimusuhi, tidak perlu ini. Jadi Anda komunikasi menjadi seperti saudara. Yang namanya jatuh cinta mungkin masa lalu karena terkagum-kagum dengan kebaikan istri Anda atau istri kagum karena belum ada tarbiyah lalu pacaran dan sebagainya. Bisa jadi mantannya itu juga baik, Anda baik, istri Anda baik. Ya mungkin nanti besanan malahan. Kan begitu artinya. Tapi komunikasi pribadi itu nggak diperkenankan. Itu bahaya sekali, mengurangi cinta. Biarpun kita ingin lempeng-lempeng, bisa saja masuk tiba-tiba ingat, enggak, kamu ingat enggak waktu di kelas F dulu? Di bangku sini, ingat enggak waktu saya jatuh? Bisa saja tiba-tiba tanpa sadar dibawa kepada kisah-kisah masa lalu. Itu bahaya sekali. Akhirnya redup cinta. Dia sendiri yang redup cintanya, itu dia yang akan redup, rugi. Makanya Al-Quran kemarin, Qul ibni yaghuddu min absarihim. Kalau kita semakin menjaga mata kita untuk melihat yang haram, baik melihat dengan mata atau melihat dengan hati, maka akan semakin kuat dengan pasangan. Semakin kuat dengan pasangan. Satu ini. Jadi kami himbau kepada siapapun, kalau punya kisah masa lalu, kubur itu kisah. Kalau ingin menjalin hubungan baik, tidak harus kita berkomunikasi langsung. Bisa saja yang rembrit banyak-banyak untuk anak-anaknya, untuk cucu-cucunya, tanpa harus kita komunikasi pribadi, karena pribadi itu adalah membawa kepada kisah pribadi zaman dulu. Baik, ini yang pertama. Kemudian Anda sudah menemukan istri Anda baik dan subhanallah luar biasa, ada perubahan kepada Anda juga hormat. Anda hargai mereka, hargai dia. Dan semoga istri Anda mendengar suara ini. Semoga istri Anda mendengar suara ini. Hidup indah dalam rumah tangga. Tapi ya, hidup indah. Anda hargai. Kemudian masalah perceraian itu tidak akan terjadi dan segera Anda punya anak. Oh, Anda cuma ngomong begitu kok. Kita jalan masing-masing, tidak jauh cerai. Besok insya Allah program kehamilan. Tidak usah ragu tentang ini. Jangan sampai Anda masuk was-was. Siapapun yang berani bertanya kepada saya harus dengar dia. Urusan penyakit was-was ya, kalau enggak jangan tanya ke saya. Karena percuma saya ngomong panjang lebar, nggak berguna nanti. Anda tidak cerai, suami Anda suami istri yang halal, sah, tinggal Anda apa? Tinggal Anda, ayo program. Kalau Anda tidak masuk segera program kehamilan, was-wasnya tumbuh lagi nanti. Ya, jangan ditahan sudah 2 tahun, sayang. Ya. Dan hidup harus indah, rumah tangga harus indah, insya Allah. Kemudian juga selanjutnya adalah semua dari kita harus bisa menjaga perasaan pasangan ya, menjaga perasaan pasangan ya. Nah, kemudian di samping itu mudah memaafkan juga, tidak perlu Anda mendendam, marah dan sebagainya tentang kisah masa lalu istri Anda. Selesai karena sudah menjadi istri. Biar baik-baik semuanya. Ini saja. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.